Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya. Perkenalkan, nama saya M. Syukur. Bagi yang belum pernah bertemu sebelumnya, ya kebetulan saya diberi amanah sebagai koordinator mata kuliah ini, yaitu PBT 1614. Ya, ini adalah kode yang baru. Nama mata kuliahnya Sitogenetika Tanaman, ya, pada program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman. Siogianya kita kuliahnya minggu yang lalu, ya, pertemuan pertama yang rencananya dilakukan secara offline, tapi saya ada kerjaan yang lain, kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian tadi pagi seharusnya juga offline, tapi mendadak ada rapat di Dikti, sehingga mohon maaf kalau ditunda di sore hari ini melalui daring, ya, via Zoom meeting. Ini ada beberapa media sosial, saya kira kita bisa juga berinteraksi melalui Instagram misalnya, Syukur72, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Khusus untuk YouTube ada beberapa materi yang berhubungan dengan sitogenetika tanaman, baik itu ilustrasi tentang beberapa hal, ya, maupun juga materi kuliah yang dilakukan secara daring yang bisa direkam. Ini akan saya posting di YouTube M. Syukur ITB Channel. Ya. Selain itu juga materi kuliah yang PPT maupun juga link YouTube akan juga diposting di course, ya, IPB ACID, ya. Enrollment key-nya akan disampaikan kemudian. Ya, sebelum saya sampaikan tentang ruang lingkup perkuliahan dan juga ruang lingkup pendahuluan dari mata kuliah ini, saya akan memperkenalkan tim yang akan terlibat, ya, dalam mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan. Ya, selain saya ada Ibu Dr. Yudiwanti, kemudian Ibu Dr. Syarifah Aisyah, dan Pak Dr. Arya Widuraritonga. Ya. Baik, juga barangkali saya sampaikan kembali meskipun kemungkinan sudah disampaikan oleh Ibu Yudiwanti barangkali saat kenalan, ya. Topik-topik penelitian maupun komoditas yang menjadi kajian saya dan nanti Ibu Yudi, barangkali Ibu Is dan Pak Arya, sehingga kita berharap Anda sudah sejak awal sudah mulai menentukan kira-kira topik dan komoditas apa yang akan menjadi objek dari tesis, ya, yang akan Anda kerjakan. Dengan memilih topik, ya, dengan merencanakan topik seawal mungkin, bisa mulai direncanakan dengan calon pembimbingnya, meskipun nanti akan ditentukan oleh ketua dan sekretaris program studi, berdiskusi dengan kepala divisi untuk menentukan pembimbing, ya. Namun kalau misalnya sudah direncanakan sejak awal, barangkali akan lebih baik, ya. Misalnya kalau akan membentuk populasi misalnya, ya, sebelum dilakukan penelitian, ya. Jadi terkadang kita perlu membentuk populasi di awal begitu, ya, sesuai dengan topik yang akan dikaji, ya. Agak berbeda, ya, dengan S1. Kalau S1 barangkali materi sudah disiapkan sehingga tinggal digunakan karena S1 hanya punya waktu 6 bulan, ya. Nah, sementara di S2 karena biasanya topiknya lebih spesifik, ada kemungkinan ada pra penelitian, ya, misalnya
perlu untuk menyilangkan terlebih dahulu ketuanya, atau juga melanjutkan nanti dengan pembentukan F2 atau backcross 1, BCP 1 ya, ketua 1 dan BCP 2 kepada tetua 2. Sehingga di awal kuliah perlu kita perkenalkan ya komunitas dan topik dari masing-masing dosen yang terlibat pada mata kuliah ini. Saya sendiri adalah melakukan penelitian pada komoditas cabai. Apakah itu hibrida atau non-hibrida, cekaman biotik maupun abiotik, juga untuk sayuran fungsional. Artinya kandungan-kandungan tertentu, kajian kandungan-kandungan tertentu pada cabai, misalnya anti-alpha glikosidase yang mampu menurunkan kadar gula darah. Ini juga menjadi topik kita. Ya, jadi artinya bisa saja ke arah kualitas buah, kualitas kandungan gizi tertentu, maupun juga produktivitas. Ya, selain daripada cekaman biotik dan abiotik seperti yang saya sampaikan tadi. Selain daripada cabai, juga ada komoditas lainnya, sayuran fungsional. Ya, arah saya adalah peningkatan gizi dari sayuran tersebut melalui rakitan varietas yang ke arah warna tertentu, misalnya okra gitu, okra ungu yang kandungan quercetinnya lebih tinggi, atau kacang panjang ungu, kecipir ungu, kacang tunggak, jagung manis ungu, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kami juga melakukan penelitian untuk tanaman hias marigold dan celosia ini bersama-sama dengan Ibu Iis Syarifah dan Ibu Dewi Sukma, ya, bekerja sama dengan Pemda Bali. Saat ini topik dan komunitas yang sedang running untuk penelitian adalah cabai dan juga marigold. Ya, okra itu sedang kita kerjakan, tetapi pendanaannya belum disetujui, sehingga dana yang tersedia itu adalah cabai dan marigold. Itu kalau akan ikut program penelitian kami, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu masing-masing sudah punya programnya sendiri dan punya biaya sendiri, saya kira tidak ada masalah. Yang berikutnya adalah Bu Yudiwanti. Ini penelitiannya tentang kacang tanah, kacang bokor, jagung semi, gandum, ya. Jadi kacang tanah kelihatannya sudah lama sekali beliau di sana, dan berbagai metode seleksi serta perakitan varietas untuk komoditas tersebut. Kemudian Bu Iis Syarifah, ini topiknya adalah pengembangan varietas tanaman hias melalui teknik mutasi. Ya, jadi tanaman hiasnya marigold dengan kami, kemudian jengger ayam tadi celosia, dan beberapa komunitas lain termasuk juga krokot, ya, heliconia. Disertasi beliau itu adalah tanaman hias juga untuk mutasi, ya. Selanjutnya itu adalah Pak Dr. Arya Widura Ditonga. Ini komoditasnya adalah jagung manis yang sekarang dikerjakan, cabai dengan saya dan tomat, ya, tapi yang pendanaannya sedang tersedia itu adalah jagung manis, ya. Jagung manis untuk sebagai pangan fungsional, sayuran fungsional, dengan rakit yang mempunyai antosianin tinggi, ya, warna ungu gitu, ya, dan kemudian ketan, gitu, jagung ketan. Kemudian ada beberapa juga untuk sayuran indigenous, ya. Jadi itu barangkali jika Anda tertarik untuk bergabung ke salah satu dari kami 4 orang, ini silakan untuk konsultasi di muka di awal, ya. Mudah-mudahan nanti disetujui oleh Ketua PS untuk bergabung di kami, gitu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah identitas mata kuliah, ya. Judul mata kuliahnya adalah Sitogenetika Tanaman dengan kode mata kuliah 1614, 3 SKS, ya, 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Kita merencanakan kuliahnya di hari Selasa, kemudian praktikumnya juga di hari Selasa pagi, ya.
mulai semester ini kita akan praktikum offline. Saya kira tadi Alia sudah menjelaskan ya pendahuluan praktikum, apa nanti rencana yang akan kita lakukan, termasuk juga ada tugas ya, selain daripada praktikum di laboratorium ini ada tugas ya. Sehingga nanti kemudian ada kemungkinan ada di laboratorium ada sekian minggu, ada tugas yang kemudian ada diskusi ya dari tugas yang diberikan. Mengapa kita perlu memberikan tugas? Karena di sitogenetika ada beberapa topik yang tidak memungkinkan untuk kita praktikum di laboratorium. Bisa karena alatnya tidak ada atau karena biaya praktikumnya mahal ya. Nah, sehingga dengan mempelajari apa yang ditulis oleh para peneliti, kita bisa mengetahui apa saja hal-hal yang dapat dikerjakan di penelitian, ya, bagaimana cara mengerjakannya dan apa yang bisa diperoleh dari penelitian tersebut, begitu ya. Jadi masing-masing kelompok akan diberi artikel yang berhubungan dengan sitogenetika, lalu kemudian membahasnya. Terkadang tidak berupa hasil penelitian lapangan maupun laboratorium, tapi juga review ya tentang suatu mekanisme, tentang sesuatu keadaan kejadian di sitogenetika yang rumit untuk dipahami, begitu ya. Sehingga ada review tentang hal itu. Jadi misalnya bagaimana benang gelendong itu bisa ada dan bagaimana pola penarikan benang gelendong itu kan susah untuk kita lakukan penelitian ya. Itu adalah bersifat review, atau juga bagaimana posisi dari telomer gitu misalnya ya pada saat interfase ya, dan apa peran dari telomer tersebut ya pada saat interfase, lalu kemudian pada saat pengenalan dari alel-alel homolognya. Ini sangat penting karena pengenalan alel-alel homolog itu awal dari pola berpasangan, misalnya seperti itu. Jadi ketika dia berpasangan ya pada saat meiosis itu diawali dengan pengenalan segmen-segmen yang homolog ya. Kemudian baru berpasangan dan dibawa atau menuju ke bidang ekuator, kemudian baru terjadi penarikan ke kutub masing-masing oleh benang gelendong dan pembelahan sel bisa terjadi di sana. Nah, dalam hal ini adalah pembelahan meiosis. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan tujuan instruksional umum. Ya, setelah Anda mengikuti mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan, maka diharapkan Anda akan dapat menganalisis struktur, jumlah dan fungsi, serta perilaku kromosom dan variasinya dalam rangka perbaikan tanaman, perbaikan genetik tanaman, dan juga mampu menganalisis asal-usul genom tanaman. Jadi, menganalisis struktur, menganalisis jumlah, fungsi dan perilaku kromosom, dan variasi-variasi dari jumlah fungsi dan perilaku kromosom tersebut yang nantinya dapat berguna dalam hal perbaikan genetik tanaman. Ya. Kemudian mampu juga menganalisis asal-usul genom tanaman dan juga evolusi, tentunya evolusi dari tanaman. Nah, dari situ kita bagi menjadi 14 kali pertemuan topik-topiknya. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang struktur kromosom. Baik itu struktur halus itu DNA, ya, bagaimana DNA itu terbentuk, ya, kemudian bagaimana replikasi DNA, apa saja penyusun-penyusun DNA dan lain sebagainya. Struktur halus DNA. Ya. Kemudian struktur kasar dari kromosom, di mana di sini akan bagaimana
kromosom itu, ya. Analisis kromosom pada fase metosis, metafase metosis, misalnya untuk menentukan jumlah kromosom dan juga ideogram, ukuran kromosom, ya, ukuran kromosom dan ploidi kromosom, ya, sehingga dari struktur kromosom ini kita bisa juga menentukan daerah-daerah heterokromatin dan iokromatin, ya, di mana daerah heterokromatin itu adalah lilitannya kuat, ya, misalnya ada sentromer dan telomer, dekat-dekat sentromer dan dekat-dekat telomer, tapi juga ada di bagian tengah kromosom yang lilitannya sangat kuat sehingga susah untuk diurai dan susah untuk dilewati oleh enzim tertentu untuk keperluan transkripsi maupun untuk keperluan replikasi. Ya. Nah, bagian-bagian heterokromatin tersebut itu akan susah untuk terekspresi. Ya, jadi meskipun dia berupa gen, ya, di analisis genetik saya kira akan diberikan oleh Pak Sobir apa itu gen. Meskipun dia berupa gen, ya, gen itu adalah rangkaian DNA yang akan berfungsi untuk mengkode RNA. Dengan demikian rangkaian DNA itu harus ada peran sebagai promotor, peran sebagai opening frame dan terminator, ya, itu adalah rangkaian gen. Meskipun dia berupa gen yang harusnya fungsional, kalau terletak di daerah heterokromatin itu menjadi tidak fungsional, ya. Nah, sehingga struktur kromosom itu sangat perlu dipelajari begitu, ya, dengan cara analisis metafase metosis, ya, saya katakan tadi bisa berhubungan dengan jumlah maupun juga bagian heterokromatin dan iokromatin dengan pewarnaan tertentu, sehingga warna-warna yang gelap itu diyakini merupakan bagian dari lilitan yang kuat heterokromatin. Bagian yang lebih terang itu adalah bagian iokromatin. Tergantung pewarnaannya. Ada juga pewarnaan yang bagian yang terang itu adalah heterokromatin karena warnanya tidak bisa diserap saking kuatnya lilitan, maka dia malah menjadi terang. Kalau kita amati di bawah mikroskop untuk pembelahan metosis, kita bisa amati bahwa sentromer itu tidak terlihat. Dia hanya bagian-bagian yang transparan. Kenapa sentromer tidak terlihat? Karena sentromer lilitannya sangat kuat sehingga tidak mampu menyerap pewarnaan orsin, ya, pewarna dari bahan untuk analisis kromosom. Karena dia tidak mampu menyerap warna, maka menjadi transparan, tidak terlihat, ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga pewarnaan yang memang tajam sehingga dia akan terwarnai lebih gelap untuk bagian-bagian yang lilitannya lebih kuat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi kromosom. Apa fungsi kromosom? Fungsi kromosom somatik tubuh dan fungsi kromosom fungsi autosom dan fungsi kromosom seks, ya. Autosom itu bagaimana kromosom itu menjadi tempat dari lokus, ya, menjadi lokus dari gen-gen yang ada. Ya, gen itu terletak pada kromosom autosom. Ya, itu fungsi kromosom. Fungsi kromosom yang kedua itu adalah untuk sebagai kromosom seks, ya, bagian ada fungsi sebagai untuk tanaman tertentu ada yang kromosom seks, ya. Selain itu juga fungsi kromosom, kalau tadi kita lihat itu bisa kita ketahui melalui analisis keterpautan, ya. Kalau tahun nanti akan ada peta kromosom, juga fungsi yang lain kromosom itu adalah untuk melakukan replikasi, perbanyakan diri, dan juga fungsi sebagai template untuk menghasilkan RNA, ya. Lalu berikutnya
kita akan membahas tentang perilaku kromosom. Baik itu saat pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Ini agak mirip dengan apa yang dipelajari di analisis genetik, tetapi di analisis genetik itu lebih ke arah analisis mitosis meiosis untuk keperluan mempelajari genetik Mendelian, ya, sehingga kita perlu melihat yang meletakkan gen-gen itu dan pola-pola segregasinya akan kita pelajari di sana. Sementara di sini kita akan mempelajari bagaimana kromosom itu membelah, kapan dia membelah, mengapa dia membelah, ya, di bagian mana dia membelah, apa yang menginisiasi pembelahan itu, dan kapan dia berhenti untuk membelah. Nah, bagaimana perilaku kromosom itu sehingga bisa dihasilkan hasil pembelahan yang mempunyai susunan genetik yang identik dengan sel asalnya, ya, pada pembelahan mitosis misalnya, sehingga perilaku pembelahan mitosis itu bisa pelajari, ya, dan dari situ akan diperoleh hasil jumlah kromosom, komposisi kromosom, khususnya adalah kromosom inti, bukan histoplasma, yang identik dengan induknya. Ya, itu mitosis. Ya. Bagian-bagian mana saja yang melakukan pembelahan mitosis? Tentu autosom, ya, sel-sel bukan autosom, sel-sel somatik, ya, sel-sel tubuh, selain daripada sel gamet hasil meiosis. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian perilaku yang juga sangat penting dalam hal membuat keragaman adalah perilaku kromosom meiosis. Ya, perilaku kromosom meiosis ini sangat penting dalam membuat keragaman. Ya, bagaimana kromosom itu menjadi separuhnya pada saat pembelahan dua. Mengapa dia harus 2 kali pembelahan? Ya, kapan terjadinya sintesis? Ya. Apa yang terjadi kalau sintesis itu tidak mulus, begitu ya? Apa yang terjadi kalau misalnya sintesis itu tidak berhasil dengan baik? Ya, nah, perilaku meiosis ini akan sangat penting dalam hal menghasilkan sel anak yang separuhnya haploid, ya. Sel anak yang haploid, tapi lalu juga akan menciptakan keragaman, ya. Nah, jadi menciptakan keragaman sehingga pembelahan meiosis itu adalah kunci dalam hal keragaman, dan pembelahan meiosis itu adalah dasar dari hukum Mendel. Ya, jadi maka kita perlu diskusikan selama 1 kali pertemuan. Kemudian berikutnya itu adalah masuk kepada variasi-variasi kromosom. Variasi tipe kromosom. Ada kromosom yang kecil, ada kromosom yang besar, ada kromosom giant, ya, macam-macam, ya, variasi tipe kromosom di situ yang ternyata masing-masing variasi ini berhubungan dengan karakter-karakter tertentu atau juga berhubungan dengan spesies-spesies tertentu. Nah, pada pertemuan 7 kita akan belajar tentang variasi struktur kromosom. Biasanya ini adalah dasar dari mutasi, ya. Variasi struktur kromosom, mutasi pada bagian segmen kromosom yang lebih besar, bukan mutasi titik. Jadi misalnya variasi struktur delesi itu berkurang 1 segmen, ya. Duplikasi itu menduplikat, segmen itu bertambah di dalam kromosom itu, duplikasi. Inversi itu terbalik posisinya, ya, dibandingkan dengan yang normal. Translokasi terjadi persilangan antar kromosom yang non homolognya. Nah, variasi struktur kromosom ini saya kira juga berhubungan dengan banyak hal yang mungkin juga berhubungan dengan evolusi, tapi
juga berhubungan dengan keragaman yang terjadi, ya, dan berhubungan juga dengan kalau kita akan melakukan mutasi buatan, ya. Itu adalah variasi struktur kromosom. Kemudian variasi jumlah kromosom. Ini variasi jumlah kromosom ini ada 2 kali pertemuan yang tentang heterokromat euploidi dan aneuploidi. Ya. Euploidi itu variasi jumlah, apakah itu ya jumlah ploidinya, haploid, ya, triploid, ya normalnya diploid, tetraploid, ya, dan lain sebagainya. Atau juga akibat dari persilangan antar spesies. Sehingga kalau tadi auto tetraploid, auto triploid, ya, auto pentaploid, ya. Nah, juga bisa melipat gandaan jumlah kromosom akibat dari persilangan antar spesies yang kemudian dilanjutkan dengan penggandaan secara auto, ya. Jadi yang kita sebut dengan allopolyploidy. Jadi misalnya allotetraploid, hexaploid gitu ya. Misalnya allohexaploid itu terjadi pada gandum gitu ya. Nah, auto dan allo ini sudah banyak dimanfaatkan dalam pemulihan tanaman atau juga bisa terjadi secara alami, ya. Dalam hal kita mempelajari evolusi tanaman, ternyata ada tanaman-tanaman yang bersilang antar spesies yang kemudian menjadi spesies baru. Ini terjadi pada kubis-kubisan, saya kira banyak di situ. Atau juga gandum-ganduman, ya, gandum modern sekarang itu adalah persilangan antar 3 spesies yang mempunyai genom tertentu. Genom A, genom B, dan genom R misalnya. Seperti itu. Ya, sehingga variasi jumlah ini sering digunakan dalam kegiatan pemulihan tanaman. Yang juga fenomenal adalah dengan menggandakan kromosom, baik itu hasil akhir maupun hasil antara. Hasil akhir, jadi misalnya kentang, itu adalah hasil akhir tetraploid. Atau juga sebagai hasil antara, jadi misalnya semangka tanpa biji, itu adalah hasil penggandaan kromosom dari tetua betina, yang kemudian disilangkan dengan tetua jantan yang diploid, sehingga menjadi triploid. Nah, itu adalah penggandaan atau pemanfaatan dari variasi jumlah kromosom. Variasi jumlah kromosom yang lain adalah individu kromosom. Kalau tadi adalah set kromosom, genom, ya, set kromosom itu bisa auto atau allo. Sementara variasi individu kromosom itu ada yang disebut dengan ya trisomik, monosomik gitu ya. Jadi ketambahan 1 kromosom, ketambahan 2 kromosom, tambahan 3 kromosom gitu ya. Atau kekurangan 1 kromosom dan seterusnya, itu akan menentukan, ya, atau juga sebagai antara untuk membuat galur-galur yang lain. Nanti akan disampaikan di bab 12 atau 13 tentang bagaimana galur-galur substitusi, misalnya mal, ya, monosomic alien addition line gitu ya, atau dal disomic alien addition line misalnya. Jadi kromosom di dalam spesies budidaya itu digantikan oleh kromosom dari spesies liar, ya. Itu sering pernah atau menjadi kajian dari peneliti. Itu variasi jumlah kromosom. Yang berikutnya adalah mutasi induksi, sampai pada Syarifah Aisyah, bagaimana induksi mutasi itu dilakukan, ya, sehingga bisa menghasilkan variasi-variasi baru dan tentu
mutasi induksi ini berhubungan dengan variasi-variasi yang ada tadi, apakah itu variasi struktur maupun variasi jumlah kromosom. Ya, variasi struktur tadi deleksi, duplikasi, ya. Variasi jumlah kromosom itu adalah bertambah, berkurang, ya, kromosomnya bertambah atau juga ploidinya yang bertambah. Itu mutasi induksi. Bagaimana caranya untuk mempercepat mutasi, gitu ya. Di alam saya kira terjadi juga mutasi seperti itu, tapi akan memerlukan waktu yang relatif lama sehingga perlu dilakukan induksi mutasi. Nah, yang berikutnya adalah Bu Syarifah juga akan menyampaikan tentang kromosom dan evolusi tanaman. Bagaimana evolusi itu terjadi dihubungkan dengan kromosom. Ya, evolusi itu terjadi karena adanya ploidi misalnya yang berbeda. Evolusi terjadi karena adanya secara pelan-pelan terjadi persilangan antar tanaman, ya, antar spesies tanaman, misal seperti itu. Evolusi kromosom juga bisa terjadi akibat dari mutasi struktur kromosom yang secara masif terus-menerus sepanjang zaman sehingga bisa berubah suatu yang baru yang kemudian tidak kembali lagi ke semula menjadi spesies baru yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, kemudian pada pertemuan 12 nih Pak Arya akan menyampaikan tentang asal-usul genom tanaman. Ini baik itu secara konvensional, artinya dicek melalui persilangan, lalu dicek jumlah kromosomnya pada mitosis maupun meiosis, ya. Kalau dia berpasangan berarti sesungguhnya dia berasal dari spesies yang sama. Kalau dia tidak mau berpasangan berarti ada kandungan spesies yang berbeda. Nah, ada jurnal-jurnal saya kira yang melaporkan bagaimana asal-usul genom dari tanaman tertentu, misalnya padi, sehingga muncullah yang disebut dengan padi genom AA untuk Oryza sativa atau BB untuk officinalis, CC, DD, sekarang sudah JJ begitu ya. Nah, untuk menentukan genom AA, BB, CC, DD dan seterusnya itu perlu dianalisis, ya. Kekinian saya kira analisis asal-usul genom sudah menyangkut kepada genom in situ hybridization, GIS gitu ya, sehingga bisa diketahui apakah kromosom-kromosom yang ada pada tanaman tersebut ini berasal dari satu spesies yang sama atau sesungguhnya dia berasal dari spesies yang berbeda. Kemudian bagaimana aplikasi dari manipulasi kromosom dalam pemulihan tanaman? Saya katakan di awal tadi bahwa bisa dilakukan penggandaan kromosom, bisa dilakukan persilangan antar spesies yang dilanjutkan dengan penggandaan sehingga mendapatkan spesies baru. Atau juga bisa menyisipkan kromosom tertentu dari spesies liar ke spesies budidaya yang kita sebut dengan MAL tadi, MAAL, monosomic alien adhesion line, atau DAL, disomic alien adhesion line gitu ya. Sehingga berbagai manipulasi kromosom itu bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ya, baik itu nanti disampaikan oleh Pak Arya maupun juga disampaikan oleh Bu Yudanti untuk kasus-kasus tertentu kacang tanah misalnya ya. Bagaimana manipulasi kromosom itu bisa menyebabkan kacang tanah itu unik ya. Itu saya kira 14 kali pertemuan untuk sitogenetika tanaman. Ada pertanyaan? Ini adalah pustaka yang kita gunakan ya, kalau yang berbahasa Indonesia itu adalah ini sitogenetika tanaman, Anda bisa peroleh ya melalui Pak Arya barangkali, atau juga ini yang kita pakai ini adalah cytogenetic ya, plant, animals and human. Ada juga more ini plant cytogenetics ya. Ada Burham ini discussion in cytogenetic ya. Sukla itu cytogenetic and evolution ya. Memang bukunya relatif lama ya, untuk cytogenetika masih yang ini. Untuk yang terbaru saya kira hubungannya adalah dengan molekuler ya, untuk menganalisis genom misalnya, atau untuk menganalisis potongan-potongan tertentu, pendaran-pendaran tertentu yang disebut dengan fluorescent in situ hybridization misalnya, sehingga kita bisa menentukan ploidi tanaman melalui analisis
FIS misalnya, kita pakai dia diploid atau triploid atau tetraploid. Nah, dari apa yang kita ini ada UTS 1 kali, UES 1 kali, dan ada ujian sisipan ya. Ini persentase tergantung dari ini. Nah, ini ada Pak Arya harusnya, ini saya harus perbaiki lagi. Ada Bu Yudi, ada Pak Arya dan saya begitu ya. Dan tergantung dari berapa kali pertemuan yang dia berikan ya. Kemudian ada praktikum maksimum 20%. Ya, dengan kriteria nilai mutunya adalah demikian. Baik, kita lanjutkan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup sitogenetika tanah. Nah, ini sitogenetika itu di awal tahun 1900-an ini berperan penting dalam menemukan teori Mendel. Ya, jadi teori Mendel itu dapat diterima oleh biologiwan pada saat itu, terutama setelah diketahui bahwa terdapat keparalelan ya antara teori Mendel dengan perilaku kromosom dalam proses meiosis. Tentu karena meiosis bisa diamati, berarti pada saat itu ya ditemukan mikroskop. Ya, mikroskop ditemukan lalu bisa mengamati proses meiosis. Ada keparalelan antara proses meiosis itu dengan apa yang dilakukan Mendel. Sehingga orang mulai mencari-cari tulisan Mendel yang sebelumnya belum pernah tidak terlalu diperhatikan oleh ilmuwan pada saat itu karena tidak mempercaya apa yang disampaikan oleh Mendel. Dengan adanya penemuan mikroskop dan kemudian proses meiosis ini, ternyata apa-apa yang disampaikan oleh Mendel itu sesuai bahwa Mendel menyatakan pada saat pembelahan itu, pada saat pembelahan tertentu begitu ya, pada saat meiosis itu waktu itu belum tahu bahasa kata meiosis sendiri belum ditemukan pada saat itu, ada proses segregasi ya, ada proses segregasi ya, di mana ada satu bagian menuju tertentu, satu bagian lain ke tempat lain yang kemudian masuk ke gamet masing-masing. Ya. Pada waktu meiosis juga itu ada berpadu secara bebas di antara kromosom bagian-bagian tertentu. Nah, jadi pada tahun 1903 ini Sutton and Boveri bekerja secara terpisah pada periode yang sama menunjukkan bahwa perilaku kromosom dalam proses pembentukan gamet, yaitu proses meiosis, setara dengan teori yang dikemukakan oleh Mendel. Nah, berikutnya adalah apa yang menjadi bahan sifat keturunan dari pewarisan, yaitu yang ada di inti dan sitoplasma. Bahwa bahan atau sifat keturunan itu ada di inti, dan kalau pada tanaman ada di mitokondria dan plastida. Ya, plastida. Kemudian apa yang disebut dengan kromosom? Ya, kromosom yang ada gambarnya seperti ini sesungguhnya adalah kromosom pada saat metafase mitosis, di mana terjadi kondensasi maksimum, pemendekannya maksimum, ya, sehingga ukuran dari kromosom bisa diamati. Ya, berapa panjang lengan kromosom, berapa panjang lengan pendek, berapa total panjang kromosom, itu diamati pada saat metafase mitosis. Jadi ketika orang menyatakan bahwa panjang kromosom adalah sekian, maka sesungguhnya itu adalah pada saat metafase mitosis. Ya. Periodenya sangat singkat sesungguhnya. Ya. Nah, sementara periode yang lama itu adalah ketika dia pada fase tidak dalam fase pembelahan sel. Ya, pada fase dia melakukan transkripsi, ya, dilanjutkan dengan translasi. Fase itu adalah pada fase interfase yang kondisinya sangat panjang. Nah, itu tidak bisa diukur ya panjangnya kromosom. Kita biasanya kalau sudah seperti itu adalah menghitungnya berdasarkan
jarak genetik dan juga jumlah pasang basa. Gitu ya. Sementara ukuran kromosom itu seperti ini. Ya. Nah, kromosom yang sama bentuk dan besarnya itu disebut dengan homolog. Ya, bentuknya sama, besarnya sama, kandungan juga sama. Itu kromosom homolog. Ya. Karena proses kromosom berpasangan, ya, pada sepasang kromosom homolog maka gen-gen juga berpasangan dan letaknya sebentang, dan gen-gen yang berpasangan itu bisa merupakan alel yang sama atau alel yang berbeda. Ya, alel atau ini saya kira di analisis genetik. Nah, kalau spesies tanamannya berbeda, maka jumlah dan bentuk kromosom yang dikandung dalam sel-selnya juga berbeda. Jadi ada kandungan dan bentuk kromosom yang berbeda untuk setiap spesies. Ya, bisa juga jumlahnya berbeda. Meskipun spesies-spesies yang berbeda, misalnya pada cabai itu mempunyai jumlah yang sama, tapi bentuknya agak berbeda. Ya. Dalam istilah genetika, ploidi itu adalah set atau genom. Satu ploidi, satu genom. Satu set kromosom, satu genom. Ya. Sehingga kalau kita sebut dengan dua set adalah dua genom. Nanti kita akan lihat bahwa di histogenetika itu set kromosom biasanya dicirikan oleh adanya satelit di situ. Ya. Ada kromosom yang mempunyai satelit yang merupakan penciri. Jadi kalau ada dua satelit, ya berarti diploid. Kalau ada 4 satelit, berarti adalah tetraploid. Nah, jadi ploidi dalam hal ini adalah genom. Kalau kita katakan diploid, berarti ada 2 set. Triploid berarti 3 set. Makin renggang hubungan kerabatan suatu makhluk, maka makin banyak perbedaan baik dalam bentuk maupun susunannya. Ya. Nah, Pak Arslan, from Pakistan, karena PPT-nya totali bahasa ya. Mungkin lain kali saya akan membuat PPT-nya dalam bahasa Inggris meskipun penyampainya dalam bahasa Indonesia ya Pak Aslan. I'm sorry. Kita lanjut dulu ya, barangkali nanti PPT-nya bisa dalam bahasa Inggris, penyampainya bisa dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Ya. Nah, jumlah kromosom satu ploidi ini sering disebut dengan diberi simbol X. Ya. Jadi jumlah kromosom satu ploidi sering disebut simbol X, dan jumlah kromosom sel tubuh yang diploid itu ditulis dengan N. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ploidi itu adalah X, sementara satu X misalnya, kemudian diploid itu adalah 2X, ya, triploid itu adalah 3X, dan tetraploid itu adalah 4X. Ya. Kemudian jumlah kromosom sel somatik itu kita sebut dengan 2N. Jadi kita lambangkan kalau kromosom itu ada analisisnya di sel-sel somatik, maka ditulis dengan 2N. Ya. Sementara kromosom gamet itu kita tulis dengan haploid, ya, N. Ya, jadi
di gamet itu adalah N, sementara di sel somatik itu adalah sel tubuh adalah 2N, satu lagi adalah sel-sel di endosperm itu adalah 3N. Ya. Jadi N itu menunjukkan posisi kromosom yang diamati. Haploid itu adalah N, kemudian 2N itu adalah untuk yang somatik, 3N itu adalah untuk endosperm. Misalnya ini adalah tanaman, ya. Pada padi itu sel-sel gamet itu mengandung jumlah kromosom separohnya dari 24 yaitu 12 kromosom. Sehingga N sama dengan X sama dengan 12. Ya. 2N sama dengan 2X sama dengan 24. Ya. Nah, jadi X ini dan 2X itu menunjukkan ploidinya. N, 2N ini menunjukkan posisi ya pengamatannya. Jadi 2N itu adalah pada sel-sel somatik, N itu adalah pada posisi gamet, dan 3N misalnya sama dengan 3X sama dengan 36. Ya, jadi kalau misalnya tanaman itu tetraploid, maka 2N sama dengan 4X misalnya, sama dengan 48. Di mana N sama dengan 2X. Ya, jadi dalam keadaan haploid itu ada 2 set kromosom. Ya, 2 set kromosom ya dalam keadaan haploid. Ya. Nah, jadi ini saya kira di analisis genetik itu akan didiskusikan juga. Ya. Nah, perilaku kromosom ini dapat dipelajari setelah ahli biologi dapat melakukan pengamatan mikroskopis. Saya sudah sampaikan tadi, serangkaian hasil penelitian mendorong ilmu genetika berkembang sangat pesat, ya, sehingga lahirlah ilmu-ilmu lain yang diantaranya adalah ilmu sitogenetika. Nah, sitogenetika ini mengutamakan aspek genetika yang berhubungan erat dengan sel. Ya. Sitogenetika ini berkembang dari 2 cabang ilmu, yaitu sitologi dan genetika. Ya, oleh karena kromosom diketahui menjadi tempat utama bahan genetik DNA, maka bentuk dan struktur kromosom, perilaku kromosom, perubahan struktur, dan jumlah kromosom serta evolusi kromosom menjadi dasar dari sitogenetika. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan studi umum itu adalah bagaimana mempelajari bentuk, struktur kromosom, perilaku kromosom, dan juga perubahan struktur kromosom serta evolusi kromosom ini menjadi dasar dari sitogenetika. Nah, penerapan ilmu sitogenetika ini dalam bidang biologi, khususnya pemulihan tanaman, telah menghasilkan banyak varietas yang baru, ya, yang berdaya hasil tinggi, adaptif terhadap cekapan lingkungan, yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan keinginan konsumen. Contohnya adalah pemanfaatan variasi jumlah kromosom dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ya, jadi misalnya euploidi dan aneuploidi seperti yang saya sampaikan tadi telah banyak dilakukan pemulihan tanaman untuk merakit varietas unggul. Ya, jadi misalnya varietas semangka, ya, ini
contoh kasus adalah pembentukan gandum ya dengan memanfaatkan alupoliploid ya, merakit ya gandum ya yang mempunyai produktivitas tinggi dan rasa enak ya. Triticum turgidum dengan skala seriale, jadi AABD-RR yang terspesifik, kemudian terjadi penggandaan kromosom sehingga genomnya menjadi AABD-RR yang disebut dengan 3D kali ya. Nah, pemanfaatan spesies liar ini dalam merakit varietas unggul juga dilakukan dalam rangka merakit mentransfer ya, mentransfer gen-gen dari spesies liar tersebut ya, utamanya adalah gen yang berhubungan dengan ketahanan penyakit, ketahanan penyakit yang kemudian ditransfer ke tanaman budidaya. Contoh kasus yang lain adalah pemanfaatan autopolyploid ya, buatan pada tanaman yang biasanya dilakukan untuk menghasilkan buah tanpa biji seperti semangka tanpa biji dan anggur tanpa biji. Kemudian pembuatan benih semangka tanpa biji dimulai dengan menggandakan kromosom diploid menjadi tetraploid. Ya. Dan sel telur tanaman tetraploid ini kemudian dibuahi oleh sel sperma dari tanaman diploid sehingga menghasilkan zigot yang triploidnya yang akan berkembang menjadi biji. Ya. Nah, putik triploid ini yang disilangkan dengan diploid sebagai penuksi sehingga menghasilkan buah semangka tanpa biji. Ini tetraploid, kemudian ini diploid sehingga menghasilkan triploid. Ini tanaman-tanaman yang tetraploid ini berasal dari diploid, ya, yang digandakan kromosomnya. Ya. Tapi sebelum digandakan kromosomnya dijadikan galur murni dulu. Ya, galur murni diploid yang kemudian setelah digandakan menjadi galur murni tetraploid. Nah, galur murni tetraploid disilangkan dengan diploid, ini jadilah benih triploid. Nah, benih triploid ini kemudian diinduksi ya dengan yang diploid ya sehingga menghasilkan semangka tanpa biji. Jadi semangka tanpa biji itu adalah sesungguhnya modifikasi dari ploidi tanaman. Ya, salah satu tetuanya, tidak dua-duanya, salah satu tetuanya itu dimodifikasi ya dari diploid menjadi tetraploid. Nah, atau yang lain menghasilkan tanaman yang ukuran organnya lebih besar. Ini contohnya adalah diploid ya pada tanaman A, kemudian tetraploid pada bunga B ya. Jadi B ini tetraploid pada B dan diploid pada A, sehingga ukuran bunganya menjadi lebih besar ya, bisa bunganya menjadi besar atau organ lain yang jadi besar. Jadi kalau misalnya tetraploid pada kentang itu umbinya menjadi lebih besar ya. Tapi ploidi yang ditingkatkan ini menyebabkan fertilitasnya menjadi menurun, sterilitasnya menjadi meningkat, ya, sterilitasnya menjadi meningkat, ya, sehingga tidak disarankan penggandaan kromosom itu, modifikasi kromosom melalui penggandaan itu dilakukan pada tanaman-tanaman yang dipanen bagian bijinya. Jadi hanya panen bagian bijinya karena fertilitasnya rendah, ya, sterilitasnya tinggi, maka bijinya tidak banyak. Misalnya kalau kita ingin memodifikasi kedelai melalui penggandaan kromosom itu akan sulit, ya, karena kedelai yang dipanen adalah bagian bijinya. Kalau digandakan kromosomnya, kemudian fertilitasnya akan. Yang lain itu adalah contoh alopolyploid pada pisang. Ya, ini adalah pisang acuminata dan pisang balbisiana. Ya, di persilangan antara pisang acuminata dan pisang balbisiana menjadi paradisiana. Ya, AA disilangkan BB menjadi AB, atau juga AA
digandakan kromosomnya ya menjadi AAAA 4A, lalu kemudian disilangkan menjadi triple A 3 ya. Nah, kalau pisang paradisiaka tadi digandakan kromosom menjadi AABB. AABB bersilang dengan BBBB itu menjadi ABBB, itu ada pisang paradisiaka juga. Pisang paradisiaka disilangkan dengan balbisiana menjadi ABB. Jadi pisang triploid itu bisa dari auto tetraploid, bisa juga dari auto triploid, bisa juga allotriploid, AAB atau ABB. Nah, ini sebetulnya tadi menguraikan apa yang saya sampaikan, diuraikan tadi bahwa pemanfaatan histogenitika juga berhubungan dengan evolusi begitu ya, sehingga muncullah keragaman baru dan menjadi bahan baku dalam pemulihan tanaman. Misalnya ini sesungguhnya adalah ada perubahan ya, perubahan yang terjadi melalui mutasi pada durian sehingga muncullah durian sigundul. Selanjutnya ilmu biologi terus berkembang baik secara konvensional maupun molekuler. Salah satu contohnya perkembangan analisis genom ya. Secara konvensional analisis genom itu diawali dengan melakukan persilangan antar tanaman. Ya, selanjutnya diamati pola meiosis pada turunan tersebut. Yang kemudian sekarang penentuan genom itu dilakukan secara molekuler yaitu dengan in situ hybridization dan analisis total DNA. Ya, analisis in situ hybridization dapat mempelajari jumlah genom maupun euplate gitu ya. Jadi ISH ya, in situ hybridization itu meliputi FISH ini pada jagung sehingga bisa kita lihat bahwa pendaran-pendaran warna pada kromosom tertentu itu memperlihatkan ploidi jagung. Misalnya ini ada pendaran hijau ya, ini nomor 10, ini berarti kromosom nomor 10, ini kromosom nomor 1, ini ada pendaran tertentu yang sama ya. Kemudian kromosom nomor 2, ini bisa kita lihat ada pendaran tertentu yang mempunyai pola yang sama. Nomor 3, nomor 4 ya, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Bisa kita lihat di situ pola pendarannya yang menentukan ploidi. Sehingga analisis FISH ini bisa menentukan ploidi dan juga posisi dari apakah dia mengalami delesi, duplikasi, atau inversi, mutasi dari tanaman. Atau juga ini, kalau dia misalnya warnanya berbeda, ini warna kuning itu adalah tripsakum, warna putih itu adalah jagung, ya, jadi persilangan antara jagung dan gelagah ya, kalau tidak salah ini warna kuning tripsakum itu, sehingga bisa dilihat bahwa hasil persilangan itu kemudian dilanjutkan dengan penggandaan kromosom biasanya, ya, sehingga terjadi allo poliploid, ya, persilangan antar spesies yang kemudian bisa dilacak mana yang merupakan kromosom dari spesies A dan mana yang kromosom dari spesies B, sehingga dengan bantuan molekuler yaitu genome in situ hybridization bisa melacak ya genom tersebut. Saya kira itu ya. Aslan, I'm sorry Aslan. Barangkali kalau kuliah harus duduk di sebelahnya, harus terjemahkan. Ada pertanyaan? Jika tidak, nanti filenya akan saya sampaikan di PA Group ya, dan juga rekamannya saya akan sharing juga di grup. Terima kasih, kita lanjutkan ya pada lain kesempatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.